As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada orang-orang yang berdoa, ya Allah Tuhan kami, berilah kami kebaikan, berilah kami kejayaan di dunia, kebaikan dan kejayaan di akhirat, dan peliharalah kami daripada siksa neraka. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke-201. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dipertemukan kembali oleh Allah melalui kuliah Zoom ini yang ditaja oleh Masjid Al-Istiqamah. Moga-moga pertemuan kita kali ini dapat kita manfaatkan untuk menambahkan lagi keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu-ilmu yang kita pelajari. Ilmu adalah tunjang untuk meningkatkan iman dan amal. Karena barang siapa yang beriman atau beramal tanpa ilmu, maka iman dan amalnya itu adalah diragukan kebenarannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa yang mau mendapat kejayaan di dunia, maka hendaklah dia memiliki ilmunya. Demikian juga barang siapa yang mau meraih kejayaan akhirat, mestilah dia dengan ilmu. Dalam arti kata lain, ilmu adalah merupakan alat untuk kita meraih kejayaan dan juga kebahagiaan, wa imma di dunia ini, demikian juga di hari akhirat nanti. Para pemirsa, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada kuliah kita yang lalu, kita telah menyebutkan tentang orang-orang yang berjaya dan orang-orang yang gagal. Nah, siapakah mereka yang dikatakan berjaya itu menurut ukuran Islam? Demikian juga, siapakah mereka yang dikatakan gagal menurut Islam? Kalau menurut pandangan kita, kononnya orang yang berjaya itu biasanya kita labelkan orang-orang yang kaya, orang-orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi, mempunyai karya yang baik, itu kita katakan orang yang berjaya menurut pandangan kita.
Tapi apakah demikian menurut pandangan Islam, menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala? Nah, pada kesempatan yang lalu kita sudah bisa menyampaikan jenis-jenis orang yang berjaya dan siapa-siapa mereka, itu sudah kita sebutkan. Sekarang ingin kita tambahkan lagi ialah siapakah yang digolongkan orang yang gagal? Mbak, tadi kita katakan kalau biasanya orang gagal ini kurang-kurangnya orang yang kecewa, orang yang tidak berhasil dalam usahanya, orang yang miskin, orang yang bodoh, itulah kunun-kunnya dilabelkan orang-orang yang gagal. Apakah demikian adanya? Nah, para pemirsa sekalian, demi sesungguhnya orang yang gagal itu bukan orang yang miskin. Ya. Orang yang gagal itu bukan orang yang tidak punya pangkat atau jawatan. Melainkan orang yang gagal itulah orang yang sempit hatinya. Nah, disitulah orang yang gagal itu. Manakala hati ini sempit, maka pikiran kita pun membeku. Manakala pikiran kita beku, maka kita tidak boleh bergerak. Apa yang harus kita buat kalau hati kita ini sudah sempit? Tak bisa nak membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan kalau hati ini sempit, biasanya yang menjadi panutan hidup kita itu biasanya lah nafsu kita. Walaupun kita punya akal, tapi karena hati itu sempit, akal itu tak berperan. Jadi sekali lagi, sesungguhnya orang yang gagal ialah orang yang sempit hatinya. Dengan sempitnya hati tadi itu, dia susah ditemui. Nak jumpa dengan orang macam ini susah. Sebab hati dia tak lapang, tak senang. Kemudian susah ditemani. Diajak berkawan pun tak mau. Dia berkawan dengan kita, apatah lagi. Yang ada dalam hati itu sifat kebencian, sifat kemarahan, sifat kesombongan. Itulah penyakit-penyakit hati. Dan penyakit orang yang gagal, darilah orang yang gagal. Ya. Susah ditemui, susah ditemani, ya. Ya. Kemudian apalagi susah bergaul. Jadi ini semuanya adalah orang-orang yang gagal. Tidak senang kalau ditegur sekalipun pada posisi yang salah. Bayangkan kalau kita tidak boleh ditegur, tidak mau menerima teguran orang, tidak mau menerima nasihat orang. Sebab apa tuh? Sebab hati ini sempit. Maka orang-orang yang demikian ini adalah orang yang gagal. Sebab para jemaah sekalian, para hadirin sekalian, hidup kita ini kan tidak boleh lepas daripada yang lain. Artinya, kita sering memerlukan kepada yang lain. Kita perlu kemasukan-kemasukan dari orang lain untuk kita nak mencapai kebahagiaan kita. Tapi kalau ini pintu hati itu kita tutup, para hadirin sekalian, kalau sudah hati tertutup, maknanya telinga mata pun tutup. Sebagaimana ini firmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah sebut apa? Manakala hati itu tertutup, khatamallahu ala qulubihim, wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Gelap, gagal. Nah, ini bentuk pertama orang yang gagal. Sekali lagi saya ulangi, orang yang gagal ialah orang yang sempit hatinya. Susah ditemui, susah ditemani, ya. Apalagi susah bergaul, tidak senang, ya, ditegur. Sekalipun tadi saya katakan pada posisi yang salah. Sebab itu orang yang tidak suka ditegur itu namanya orang yang egoistis. Orang yang egoistis adalah orang yang gagal. Kemudian siapa lagi? Orang yang gagal itu. Yang kedua, orang yang gagal itu orang yang sangat sukar memberi bantuan padahal berkemampuan. Ya. Nak beri bantuan itu bukan main susah.
Bukan dia tidak punya. Dia memiliki, tapi nak memberi. Sempit hatinya. Ya, walaupun tadi dia berkemampuan, dia punya harta, hartanya melimpah ruah, tetapi dia tidak punya sifat kepedulian, ya, terhadap orang lain. Itu orang yang gagal itu. Akhirnya kegagalan dia ini, ya, gagal ini saya katakan tadi bukan hanya kita tak berjaya, kita tak gagal itu bukan bermakna kita hanya tidak berjaya di dunia, malah juga tak berjaya di akhirat. Sebaliknya pula, walaupun dia berjaya di dunia ini, tapi dia termasuk orang yang gagal. Tidak di dunia. Di dunia dia orang kaya, harta melimpah, tapi di akhirat dia termasuk orang yang gagal. Sedangkan tadi Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi orang yang berjaya itu tadi ialah orang yang dunianya baik, akhiratnya baik. Sementara orang yang gagal tadi, itu tadi. Dunianya baik, memang hartanya ada di mana-mana, berkemampuan untuk memberi, tapi dia punya susah, ya, susah nak memberi. Sekalipun dia berkemampuan, sekalipun dia punya harta, tapi ada sifat dalam hati itu yang disebut dengan sifat bakhil. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-bakhilu aduwwullah walau kana alim. Orang bakhil itu, bakhil adalah penyakit hati. Bakhil sekali lagi adalah penyakit hati. Hati itulah yang menjadikan manusia itu bakhil. Aduwwullah. Kata Nabi, orang itulah musuh Allah. Bayangkan. Walau kana alima. Sekalipun dia orang alim. Orang alim. Tapi tidak punya sifat kepedulian. Ya, tidak sukar mau apa? Mau memberi bantuan. Padahal berkemampuan. Usahakan artinya dia nak membantu dalam bentuk materi. Kadang-kadang minta bantuan nasihat pun susah. Tak bermodal pun. Atau ginilah. Dia ada ilmu. Tak usah tinggi-tinggi lah. Barangkali dia ada ilmu yang boleh buat kuih umpamanya. Itu ilmu pun dia kedekut nak kasih dengan orang. Artinya apa? Dia ni mau senang sendiri, mau kenyang sendiri, mau senang sendiri, mau kenyang sendiri. Sehingga ilmu yang ada tadi itu, sepatutnya ilmu tadi itu kalau diberikan kepada orang lain, manakala dia mati meninggalkan dunia ini, dia akan mendapat pahalanya. Contoh tadi saya katakan, ada orang susah, diajarkannya buat kuih kah, buat apa namanya, lalu orang ini tadi berniaga dengan kuih yang diajarkannya tadi, lalu orang ini berjaya ekonominya, senang hidupnya, dikenakan ilmu yang kita berikan kepadanya, maka kita yang memberikan dia ilmu, itu disebut dengan ilmun yuntafa'u bih. Idza mata ibnu adam inqata amalu. Idza mata ibnu adam inqata amalu ila min thalathin. Manakala kita mati, putuslah segala-galanya bagi kita kecuali 3 perkara. Yang pertama sekali, al-ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang bersedekah jariyah. Sedekah jariyah. Itu pun termasuk sedekah jariyah. Pahala dia itu mengalir. Ilmu dia itu mengalir. Apa namanya? Sedekah jariyatin al-ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Tapi itu pun dia susah nak berikan ilmunya itu. Sampailah dia mati, dibawanya lah ilmunya. Artinya apa? Ilmu itu pun mati sekali. Padahal tadi sepatutnya dia yang punya diri mati, tapi ilmunya tetap hidup. Nah, ini orang yang gagal. Gagal dia. Kekayaannya tadi itu hanya dapat dinikmati di dunia. Dunia setakat mana? Nah, itu jenis yang kedua, orang yang gagal itu. Ini orang yang sangat sukar, sangat pelit, ya, untuk nak membantu. Jadi kalau mana yang dia dengan nak membantu itu satu momok dalam hidup dia. Kalau dengar aja orang nak minta bantuan, ya, dengar aja orang nak pinjam harta dia, nak pinjam duit dia, dia sudah tak enak tidur lah.
Oh, besok orang yang datang ke rumah aku nak pinjam duit, aku nak minta duit. Menggelabah. Sampai begitu sekali. Nah, kalau boleh dicabut, dicabut. Kemudian hadirin sekalian yang ketiga. Yang gagal itulah orang yang ketiga yang tidak pernah ada masa, tidak ada waktu untuk dia bersenda gurau dengan anak istri. Punya anak, punya istri, tapi tak pernah bermesra, berkasih sayang. Anak si anak, istri ya istri. Dalam kata lain, dia gagal menjadi seorang suami terhadap istrinya. Dia gagal menjadi seorang ayah kepada anak-anaknya. Dia gagal menjadi seorang pemimpin dalam ahli keluarganya. Ya, tidak punya time langsung untuk nak bersenda gurau, makan bersama, duduk bersama, ketawa gembira bersama, enggak ada. Tak punya time. Lebih-lebih lagi katanya waktu untuk urusan akhirat langsung tak ada. Jadi hidupnya kata orang keluar pagi balik malam. Kadang-kadang dia keluar rumah pagi-pagi, istri anak pun belum bangun, dia dah keluar. Kemudian tatkala pulang ke rumah, anak istri pun dah tidur, begitulah. Nah, ini orang yang termasuk orang yang gagal, yakni tidak pernah ada masa untuk dia nak berkasih sayang, bermesra dengan anak dan keluarga, apatah lagi katanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini disebut biasanya dengan master sibuk. Ya. Master sibuk ya. Dengan apa? Dengan urusan dunia dia. Dan orang yang macam ini ada disebut oleh Allah taala dalam Al-Qur'an surah Qiyamah. Surah Qiyamah ini ayat yang keberapa? Ayat 20 21. Apa kata Allah? Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tazarunal akhirah, kata Allah. Ya. Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu terlalu mencintai kehidupan kehidupan yang jangka pendek. Apa maksudnya itu? Dunia. Dia sibuk dengan dunianya, ya. Lalu kata Allah, dan meninggalkan jangka yang panjang, yakni akhirat. Maka kembali kita kepada Quran, demi sesungguhnya orang yang berjaya, yang sungguh-sungguhnya berjaya ialah dunia, akhirat dia berjaya. Kalau hanya berjaya di dunia tapi dia terlantar di akhirat, itu bukan orang yang berjaya. Ya. Sebaliknya pula, kalau hanya sekedar berjaya di akhirat tapi terlantar dunia pun susah juga. Jadi untuk itu, untuk nak mencapai kejayaan, pastikan kita yang selalu hati lapang. Ini ya, untuk kita dapat kejayaan dunia akhirat ni hati lapang, ikhlas, maknanya senang dijumpai, senang berteman, senang menerima teguran, senang menerima nasihat, apalagi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang berjaya tadinya. Kemudian selalu mampu memberi meskipun sedikit, bukan soal banyak sikitnya, yang penting dia memberi, ya. Maksudnya apa tuh? Sifat kepeduliannya tertinggi. Peduli, ya. Kemudian selalu menemukan masa untuk bersujud, mensyukuri nikmat-nikmat Allah, ya. Setiap butiran nikmat yang didapat di anugerah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengucapkan alhamdulillah dan senantiasa bersyukur kepada Allah. Ini maknanya orang yang banyak bersyukur. Itu orang yang berjaya. Jadi sudah kita sebutkan ciri-ciri orang yang berjaya, juga ciri-ciri orang yang gagal, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan agar apa? Agar jangan pernah tertipu dengan kejayaan yang semu. Yang semu ni maknanya apa? Yang palsu. Yang hanya sementara. Jangan kita terpedaya dengan demikian. Ya. Jangan tadi saya katakan kita hanya bersenang lenang di dunia, ujung-ujung akhirat kita bankrupt. Kadang-kadang senang kita dunia pun tak sampai ke mana. Ujung-ujungnya pun kita menjadi orang susah juga. Dulu waktu mudanya senang, saat dah tua tu melarat pun. Nah, ya,
Selalu apa namanya tadi, Rasulullah selalu mengingatkan kita agar apa? Agar jangan sampai pernah tertipu dengan kejayaan yang semu. Yang semu ini maknanya yang palsu, imitasi. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Tidak ada hakikat sebenarnya kejayaan dunia ini. Justru barang siapa yang merasa dia berjaya di dunia, dia tertipu. Pasal apa? Sibuk dengan kejayaan dunia, dia lupa dengan urusan akhiratnya. Wal'iyadzubillah. Sebab katanya kejayaan di dunia ini pasti apa? Pasti meninggalkan kita pada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah diperingatkan oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, kata Jibril, hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat, tiba saatnya kamu akan mati. Uhbub ma syi'ta fa innaka mutafariqum bihi. Ya Muhammad, kata Jibril, sayangilah, cintailah apa yang nak kamu sayangi, apa yang nak kamu cintai. Tapi ingat, tiba saatnya, kata maka Jibril, mutafariqum bih, kamu akan berpisah dengannya. Kamu sayangkan anak, sayangkan istri, sayangkan harta, sayangkan rumah yang besar, tiba saatnya akan berpisah. Tinggallah semuanya. I'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Kemudian kata Jibril, ya Muhammad, berbuatlah sekehendakmu. Oh, enjoy sini ya. Tak kisahlah. Yang penting dunia aku berjaya. Akhirat tak terpikir. Tapi kata Rasulullah melalui hadis yang disampaikannya, ikmal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Berbuatlah sesukamu, sekehendakmu, tapi ingat tiba saatnya kamu akan menerima balasannya. Nah, para penonton sekalian, inilah pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi lagi sebut apa? Yutba'ul maitah salasah. Manakala mati seseorang kamu, maka yang menghantar kamu, mengiringi kamu ke tanah pekuburan hanya 3 saja. Siapa yang 3 ini? Kata Nabi, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, amalnya. Fayarji'u isnani wa yabqa wahid. Kalau tadi 3 yang mengantar, kata Rasulullah, pulang 2, tinggal 1. Siapa yang pulang itu? Keluarga pulang, harta pulang. Yang tinggal amal. Amal 2, amal baik, amal tak baik. Kalau amal baik, kita bahagia. Amal tak baik, kita gagal. Jadi para hadirin sekalian, jangan salah kita mengkondisikan kegagalan itu apa, kebahagiaan itu apa. Kebahagiaan, kejayaan itu apa. Jangan salah kita dalam mengartikan dan memahamkannya. Ingat sabda Rasulullah SAW. Sebagaimana kisah 2 orang sahabat Nabi SAW. Yang pertama, sahabat Nabi ini namanya Salman Al-Farisi, punya teman Abu Darda. Ini sahabat Rasulullah SAW. Dua-dua ini sahabat Rasulullah. Setelah katanya Rasulullah SAW wafat, meninggal dunia ini, mereka berdua ini berpisah. Salman Al-Farisi pergi ke Kufah, ke Syam, ya. Sementara Abu Darda pun ke Syam juga, ini pergi ke Palestina. Ya. Kufah ini di Irak, ya, di Irak. Jadi maknanya apa? Salman Al-Farisi pergi ke Kufah, di Irak, sementara Abu Darda pergi ke Palestina, ini negeri Syam, ya. Lalu di Palestina, di situ ada apa? Ada Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Kemudian kita juga sedia maklum bahwa Baitul Maqdis adalah merupakan tanah suci yang ketiga bagi umat Islam. Oke. Salman Al-Farisi, si Abu Darda Palestina. Mereka berpisah. Oke. Kemudian apa lagi? Kemudian Abu Darda mengirimkan surat kepada Salman. Walaupun mereka berpisah, tapi mereka ada surat menyurat. Jadi apa tadi?
Abu Darda katanya menulis surat, mengirimkan surat kepada Salman, yang mana isi suratnya itu berbunyi demikian ya. Saudaraku yang mulia, kalau bahasa kita ya, sesungguhnya Allah telah menganugerahkan kepada aku harta dan anak-anak. Selain itu, aku pula tinggal di tanah suci Baitul Maqdis. Maksudnya apa itu? Abu Darda merasa yang beliau ini orang yang beruntung. Beruntungnya apa? Tinggal di bumi yang suci, kemudian punya keluarga, ya, dianugerahkan anak-anak. Maknanya kalau bahasa kita berjayalah Abu Darda di Palestina. Itulah isi surat yang diantar atau dikirim oleh Abu Darda kepada Salman Al-Farisi. Para hadirin sekalian, lalu Salman Al-Farisi pun menjawab atau membalas isi surat yang dikirimkan oleh Salman Al-Farisi, oleh si Abu Darda. Apa jawaban Salman Al-Farisi? Kata Salman, akhil karim, nah, saudaraku yang terhormat, ketahuilah, ya, sesungguhnya kejayaan bukan diukur dengan harta dan anak-anak, dengan tempat tinggal yang mewah, yang megah. Akan tetapi, kata Salman, kejayaan adalah apabila ketenangan memenuhi hatimu. Itulah dia kejayaan. Apabila ketenangan itu memenuhi hatimu dan ilmumu bermanfaat untuk orang lain. Itu hakikat kejayaan, kata Salman Al-Farisi. Ya. Tanah negeri tidak membawa amal ibadah sesiapa. Justru beramallah seolah-olah engkau melihat akhirat dan anggaplah dirimu telah mati. Jadi para hadirin sekalian, kita mengambil kesimpulan daripada apa yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi itu jelas bahwa kejayaan itu tidaklah ada kena-mengena dengan harta yang banyak, dengan rumah yang besar tadinya, melainkan jelas bahwa kebahagiaan itu ialah manakala hati kita dipenuhi oleh ketenangan. Para hadirin sekalian, untuk nak mendapat ketenangan hati bukan perkara yang mudah. Sebab ketenangan hati itulah kejayaan. Ketenangan hati itulah kebahagiaan. Jadi untuk itu, mari sama-sama kita menanya isi hati kita. Adakah kita ini tenang? Adakah kita ini aman? Adakah ilmu sudah memenuhi dada kita? Dan adakah ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari itu kita amalkan? Kadang-kadang kita hanya rajin menuntut ilmu, tapi kita malas mengamalkannya. Akhirnya, ilmu yang kita miliki tidak mendatangkan apa-apa faedah. Sama juga dengan tadi, harta kekayaan yang kita timbun sana sini, tapi tidak mendatangkan apa kebaikan. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Justru mari kita sama-sama berpegang dengan apa yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi, tanah negeri tidak menambah amal ibadah sesiapa. Contoh begini ya, istilah beliau ini artinya, sekalipun kita duduk di tanah haram, di samping Ka'bah, tapi kalau ibadah tak ada, apalah maknanya itu? Jangan pula mentang-mentang kita tinggal di Mekah. Oh, saya ini orang Mekah. Sekarang kan banyak orang macam itu. Oh, saya ini orang Arab. Saya ini kadang-kadang cucu Nabi. Itulah yang dibangga-banggakan. Padahal tidak sepertinya. Nah, justru beramallah. Amal itulah. Ya. Amal, kata Salman Al-Farisi, seolah-olah akan melihat akhirat. Jadi di saat-saat kita beramal, kita ingatkan akhirat. Manakala kita ingatkan akhirat, insya Allah itulah sebagai tenaga pendorong untuk kita nak memperbanyakkan amal. Anggaplah ya, dirimu telah mati. Ya. Kita anggaplah diri kita ini telah mati. Ya. Mati di sini maknanya apa? Jangan kita terlalu menyibukkan dengan dunia ini.
Ya. Apatah lagi, ya kalau kita bayangkanlah umur kita yang ada sekarang ini, berapa persen lagi lah yang kita boleh hidup. Ya. Makanya saya sering mengajak kita semua berpikir satu aja. Mati, syurga. Itu yang harus kita pikirkan sekarang. Mati, surga. Dan kita masih ada lagi sakibaki umur. Mudah-mudahan sakibaki umur yang ada ini sebagai penentu. Sebab Nabi kita Muhammad SAW juga berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al khaira, Allahumma ja'al khaira a'malina, Allahumma ja'al khaira a'malina akhiraha, wa khaira amalina khawatimaha, wa khaira ayyamina yawma nalqaka fi. Ya Allah, baikkanlah umur kami di penghujungnya, baikkan amalan kami di penyudahannya, dan baikkanlah hari di saat kami bertemu denganmu, ya Allah. Jadi mudah-mudahan para pemirsa sekalian, kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam golongan orang yang berjaya, dan banyak-banyak kita meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan kita, di samping kita berbuat, kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kita ke jalan yang benar, di mana juga kita berada. Demikianlah perjumpaan kita kali ini, lebih kurang mohon maaf, dan insyaAllah pada kesempatan lain akan kita sambung lagi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High.